Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memberkati engkau sekalian di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Horas. Berbahagialah karena Tuhan begitu mengasihimu, dan kasih sayang Tuhan jugalah yang menghantarkan kita dari berbagai tempat kita boleh bersekutu di rumahnya yang kudus dalam ibadah kita hari ini, yaitu minggu yang ke-22 setelah Trinitatis, dengan tema besar muliakan Tuhan dengan hartamu dan tubuhmu. Firman Tuhan untuk kita hari ini diambil dari kitab Amsal Salomo. Pasal yang ketiga, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Saya baca buat kita sekalian. Saudara tentramkanlah hati dan pikiranmu, terimalah firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sampai di sana firman Tuhan. Saudara, kalau kita menelisik kata mulia atau glorious, ini mengandung arti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mulia itu tertuju kepada sesuatu yang tinggi, atau kalau ini di dalam jabatan itu disebut adalah yang tertinggi dan terhormat. Itu kalau mulia. Lain kalau hotel mulia. Nggak tahu kalau hotel mulia orang yang nginep di situ semuanya orang yang tinggi-tinggi kan gitu. Enggak. Tapi itu kata mulia. Jadi kalau firman kita sekarang, tema kita sekarang itu muliakan, itu berarti kata kerja. Ada sesuatu yang harus kita kerjakan untuk memuliakan. Ternyata memuliakan itu lebih terarah kepada memandang. Memandang mulia, memandang tinggi, memandang memberikan sesuatu hormat atau terhormat. Makanya kalau ada kata-kata sambutan ke yang kami muliakan, kan gitu. Jadi di gereja pun kalau ada kata sambutan misalnya nahu parsangapi hami, kan gitu. Yang kami muliakan, kan gitu kan. Jadi ternyata mulia atau terhormat yaitu memberikan atau menjunjung tinggi, itu kata arti memuliakan. Nah, kalau melihat kata dasarnya dan kata kerjanya, dengan sendirinya kita sudah bisa melihat ternyata dalam strata sosial kita sudah terbentuk sendiri diskriminasi. Sudah terbentuk sendiri ya pemisahan-pemisahan, ya kan? Orang yang tinggi sekali jabatannya, orang yang dimuliakan, orang yang memuliakan, itu yang sulit yang kita cari nanti, ya. Kesulitan saya untuk memahami nats ini adalah kalau ini pangkatnya tinggi, dia terhormat, hartanya banyak, dia terhormat dan dimuliakan, termuliakan. Menjadi kesulitan saya adalah siapa yang mau memuliakan? Kan begitu. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari ini sangat jelas mengundang perbedaan yang sangat terasa dan selalu terhubung dengan strata sosial kita.
Mereka yang tinggi kedudukannya selalu terhubung dengan yang tinggi kedudukannya pasti pingin diperlakukan terhormat juga, ya kan? Terhormat. Maka terbentuklah masyarakat kita, suka atau tidak suka, sengaja atau tidak sengaja, terbentuklah klasifikasi. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas balbal, ya kan? Ada juga yang VIP. Bosan dengan VIP, kita sekarang mulai terarah kepada VVIP, double V-nya. VIP itu kan very important person, orang yang sangat penting, important, kan? Jadi sudah bosan menjadi orang penting, ingin menjadi sangat-sangat penting, menjadi VVIP, very important person, orang yang sangat penting. Nah, di dalam satu peristiwa, di dalam satu perhelatan, kalau si VVIP nggak datang, bisa saja perhelatan itu mungkin nggak terjadi, kan gitu. Nah, ini terjadi di masyarakat. Ternyata lambat-lambat atau sengaja atau tidak sengaja menular juga ke persekutuan orang percaya, apakah di ibadah atau di gereja dan sebagainya. Ya kan? Saudara dan saya adalah orang lemah dan orang yang berdosa. Benar ya? Saudara dan saya adalah orang-orang yang justru sangat ingin diperlakukan tidak hanya VIP, tentu juga VVIP. Gitu. Saudara dan saya ingin menjadi orang yang diperlakukan khusus, sangat terhormat, dimuliakan, gitu. Makanya kalau ada pemilihan misalnya kayak panitia, apakah panitia pesta gotilon, panitia pembangunan, apalagi sekarang ini lagi tren panitia Natal. Wah, begitu diumumkan, inilah ketua kita, inilah ketua. Kenapa harus dia? Kan gitu kira-kira. Itu rahora na bian di gerejaon. Bahasa tuh riga ketua. Pernah nggak dengar seperti itu? Itu? Nah, ini menjadi penyakit. Nah, persoalannya adalah yang sangat sulit, mungkin kesulitan saudara dan kesulitan saya itu adalah sama. Karena saudara dan saya, jemaat dan para lado dan pendeta, semua kita ini adalah orang-orang yang lemah yang ada di sini. Orang-orang yang berdosa ini adalah orang-orang yang ingin dimuliakan dan termuliakan. Pertanyaannya adalah, siapakah di antara kita yang mau memuliakan temannya? Siapakah di antara kita yang mau memberikan hormat kepada sahabatnya? Karena seringkali ketika kita mau memberi hormat, ketika kita mau memberikan penghargaan atau apresiasi terhadap sahabat-sahabat kita, terhadap orang-orang sekeliling kita, kita terhalang dengan kemampuan kita, kebisaan kita. Mungkin kita terhalang dengan apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, sehingga terkadang kita seringkali mau mengeksplor kelemahan, kekurangan sahabat kita untuk dijatuhkan. Inilah persekutuan orang percaya yang suka tidak suka, saudara bisa saksikan di gereja manapun ini pasti ada. Di lingkungan manapun ini pasti ada, karena yang hadir di situ adalah sama seperti kita, orang lemah dan orang yang berdosa. Nah, ketika kita merasakan hal ini, apa kata Tuhan Yesus tentang ini? Pernahkah kita berkaca kepada firman Tuhan tentang mau memperlakukan sesama kita? Saudara, mungkin kita boleh bercermin pada firman Tuhan yang Tuhan Yesus katakan. Kalau saudara nggak keberatan dan adik-adik kami dari IT, tolong bantu saya membukakan Matius pasal 7 ayat 12.
Saudara punya Alkitab? Coba buka Alkitabnya, kalau nggak ada handphone kudus pun boleh. Kalau sudah ketemu, kita boleh baca sama-sama. Ya, sudah. Kalau yang nggak punya Alkitab boleh baca di sana. Dan memang ini salah satu kelemahan ini, layar tancap ini. Kita jadi sulit membawa Alkitab kan, seolah-olah malu bawa Alkitab. Ya, kalau di kampung kami dulu namanya ini layar tancap. Apa nyatahin namanya di sini nih? Apa? Oke, mari kita baca 1, 2, iya. Ya, itu yang Tuhan Yesus inginkan. Kalau saudara ingin dihormati, ya hormati sahabatmu. Kalau saudara ingin dimuliakan, muliakan sahabatmu. Kalau saudara ingin dikasih, kasihi sesamamu. Lalu apa kata Rasul Paulus tentang ini juga? Tolong mari kita buka juga Alkitab kita, Rom pasal 12 ayat 10. Sudah, pasal Roma pasal 12 ayat 10. Alkitab kita ada, nggak usah pakai layar tancap, mungkin bisa kita. Nggak usah dulu pakai layar tancap deh ya. Nah, saya mau lihat apakah kita punya Alkitab atau semuanya sudah luar kepala. Saking luar kepalanya nggak ada lagi dalam kepala kan gitu. Ada yang udah luar kepala? Nah, kalau udah di luar kepala artinya nggak ada lagi di dalamnya kan gitu. Udah keluar semua. Ayo. 1, 2, iya. Iya. Kelemahan kita ternyata di sana. Kita mengaku Kristen, kita mengaku setiap minggu aku percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, tapi kita lupa akan nasihatnya. Kita nggak berkaca dalam firman-Nya, sehingga yang utama bukan kita mendahului memberi hormat, tetapi kita ingin menunggu. Waduh, hormat do bayon tuau, kan gitu kira-kira. Bagaimana? Apakah mereka bisa tahu berterima kasih? Padahal kan saya sudah berikan sumbangan banyak nih. Apakah saya akan di kursi VVIP? Saudara, musafir-musafir yang sedang dalam perjalanan panjang kerohanianmu, ketahuilah di hadapan Tuhan tidak ada masyarakat kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tidak ada masyarakat VIP apalagi VVIP. Saudara dan saya adalah sama di hadapan Tuhan. Orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang diampuni. Maka kalau engkau mengatakan, kalau saya tidak memberi hartaku, maka gereja ini akan tutup. Kalau saya tidak memberikan hartaku, kalau saya tidak memberikan persembahanku, maka Tuhan tidak dapat bekerja. Sekarang saya mau sampaikan, menurut firman Tuhan, tanpamu atau denganmu, dia akan tetap terus berkarya. Tanpa hartamu, tanpa pemberianmu, Tuhan akan terus berkarya dalam perjalanan kehidupan kita. Maka mari kita simak. Lalu apa yang mau Salomo sampaikan dalam nats kita minggu ini? Ya, saudara mungkin nanti di rumah saya kasih PR ya. Buka dulu nanti di rumah kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai 15. Ya, di mana Tuhan sangat berkenan kepada Salomo.
Lalu Allah menampakkan dirinya kepada Salomo dan berkenan memberikan kesempatan kepada Salomo untuk mengajukan permohonannya. Saudara tahu apa yang dimohonkan oleh Salomo? Apa? Wah, ini banyak yang gak lulus perguru Malua dulu ini kayaknya. Ya, mungkin Maluanya tema asal Malua kan gitu ya. Ada yang tahu apa yang diminta Salomo? Apa? Iman. Hikmat dan kebijaksanaan. Pertanyaannya, kenapa dia meminta itu? Karena dia merasakan bahwa dia adalah orang yang Tuhan pilih, Tuhan kasihi, sama seperti saudara dan saya. Tuhan mengasihi saudara, Tuhan memilih saudara untuk diselamatkan dengan darah Kristus. Lalu dia memberikan kesempatan bermohon kepadanya. Apa yang menjadi dasar permohonan daripada Salomo? Dia merasa bahwa aku harus memimpin bangsa ini, aku harus menjadi menuntun bangsa ini yang penuh perbedaan, yang penuh keinginan, bagaimana menuntun mereka supaya menjadi bangsa yang baik. Maka dia meminta hikmat dan kebijaksanaan. Untuk apa? Agar masyarakat itu beroleh kebaikan. Ternyata di sini mata kita tidak hanya mata jasmani dan mata rohani kita dicelikkan. Saudara, silakan koreksi doa-doamu, silakan koreksi permintaan-permintaanmu ke hadapan Tuhan. Tuhan, leon madihami gabena niula. Tuhan, bain magabenai pangkat anak kokon. Pertama sekali dalam doa-doamu, berapa kali engkau meminta kebaikan bagi umat manusia? Berapa kali? Berapa kali engkau meminta kebaikan bagi para parhalado ini, pada sintua-sintua kita yang sudah kita angkat, lalu kita yang mungkin kita koreksi terus, apakah di dalam hati kita atau pikiran kita. Tapi Salomo meminta kebaikan untuk umat. Supaya apa? Supaya dia bisa menuntun bangsa ini menuju satu kebaikan. Saudara, ternyata dalam bermohon juga kita lebih banyak mendahulukan ego-ego kita. Dalam doa-doa pribadi kita, apakah engkau pernah meminta kesejahteraan bagi tetanggamu, kawan satu lorongmu? Apakah engkau pernah meminta biarlah lingkunganmu itu dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan? Nah, permohonan Salomo menyukakan hati Tuhan. Luar biasa. Tuhan berkenan dengan permohonan seperti itu. Ternyata Tuhan suka dengan permohonan seperti itu. Ternyata Tuhan apresiasi. Lalu Tuhan berkata, baiklah, gitu. Karena dia tidak minta harta. Dia enggak meminta supaya musuh-musuhnya dimusnahkan Tuhan, enggak. Dia tidak meminta supaya orang-orang yang menghalangi dia, yang mengkritik dia dimusnahkan Tuhan, enggak. Dia meminta hikmat untuk modal baginya memimpin, memberikan kebaikan bagi Tuhan. Saudara, itulah yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan kepadamu. Ketika engkau mencari kebaikan, memberikan kebaikan bagi sesamamu, dan doamu didengar Tuhan, aku akan memberikan kebijaksanaan dan bahkan melimpahi engkau dengan harta yang luar biasa. Dan tidak ada lagi di dalam sejarah Israel seperti engkau. Wow, itu luar biasa. Ternyata Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik. Ya, Tuhan itu adalah Tuhan yang, coba mari kita kan, Tuhan itu baik dan teramat baik. 1, 2 ya. Saya sendiri
Baik atau pura-pura baik atau kadang-kadang baik? Allah. Mari sekali lagi, Tuhan itu baik dan teramat baik. Saya sendiri? Apa ayo? Kebanyakan baiknya, kebanyakan pura-pura baiknya atau? Kebanyakan baiknya sama siapa? Nah, sekarang waktunya kita belajar jujur di hadapan Tuhan kan? Maka saya katakan, ya Tuhan, karena Engkau adalah baik dan sangat baik, ajar aku agar juga boleh lebih baik dari hari ini, gitu loh. Jangan pura kita katakan, saya juga baik. Nanti Tuhan melihatnya itu, mendengar itu dari atas, idagi, saya rasoho manakin namandol tokon bayan. Kan gitu kira-kira. Jangan sampai dia senyum-senyum melihat dari atas kan. Oh iyalah, tahu lah aku, katanya gitu. Nah kan gitu ya. Ya memang Tuhan itu baik dan sangat baik dan teramat baik. Saya sendiri yang jangan bilang juga nggak baik, karena selemah-lemahnya kita pasti kita pernah berbuat baik, ya kan? Paling tidak untuk pasangan, betul kan? Masa kita nggak pernah berbuat baik sama pasangan? Ayo lihat dulu pasangannya masing-masing, dengan tatapan curiga atau tatapan percaya. Kan gitu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali kepada nats kita ini, biar jangan terlalu jauh kita. Saudara, itu yang diinginkan Tuhan Allah. Ketika kita berdoa dan meminta kebaikan kepada semua umat, Tuhan sangat suka dengan itu. Suka. Ketika engkau berdoa, Tuhan berikanlah kebaikan pada sintua-sintua kami ini. Lalu Tuhan akan tersenyum. Yes, aku suka dengan kamu. Pasti dia katakan gitu. Iya kan? Tak usah doakan saya. Karena saya minta pun belum tentu kalian doakan kan? Pernah nggak mendoakan pendetanya? Paling kalau pas datang pertanyaan di rumahnya kan, Tuhan pad ditanami, kan gitu kan? Anggo dijabu secara khusus ya do. Alah, gak usah malu-malu, bilang gak apa-apa kok. Ya, nah dari sini kita bisa melihat, dari peristiwa ini kita bisa melihat, ternyata kita membutuhkan kebijaksanaan atau hikmat. Orang yang berhikmat, orang yang bijaksana akan tahu memperlakukan temannya, sahabatnya dengan baik dan benar. Ya, tapi orang yang serakah, orang yang jahat dan jauh dari Tuhan, dia akan mengeksplor sahabatnya untuk dilakukan dengan semena-mena. Kemudian harta dan jabat pangkat atau apapun itu adalah anugerah yang Tuhan berikan bagimu. Dan jangan lupa, itu adalah dari Dia. Dan jangan lupa, Tuhan menyampaikan itu kepada kita dengan sengaja. Lalu Dia menunggu dan melihat, kamu apakan hartanya itu? Kamu apakan jabatanmu itu? Kamu tumpuk? Kamu buat happy-happy? Kamu buat senang-senang? Tuhan lihat, Tuhan perhatikan. Ya, jadi jangan pikir kalau Tuhan tidak melihat semuanya. Sekarang Dia ada kok bersama dengan kita. Percaya? Percaya Tuhan ada di sini? Betul? Matikan dulu handphonenya. Jangan dulu tanya isi dona manari arisan sonari kan gitu. Ya. Matikan dulu handphonenya semua. Kalau kita percaya Tuhan ada di sini kan gitu. Ya. Harta, jabatan atau apapun yang kau miliki itu hanya anugerah yang Tuhan pernah perkenankan kita miliki. Hal itu dari Allah. Dan Dia suka itu memberikan kepadamu. Karena Dia berjanji dan sudah mengatakan kepadamu, hai manusia, engkau harus bekerja keras.
untuk mendapatkan kehidupan. Ya. Jadi saudara jangan salah. Ketika engkau disuruh bekerja keras, itu adalah bahagian dari hukumanmu. Bahagian dari hukuman kita. Bahagian dari hukuman manusia. Allah kepada manusia. Ketika manusia itu melakukan perlawanan terhadap Tuhan. Tapi dia suka menjadikan kita menjadi manusia yang bekerja. Dan dia suka kita datang kepadanya minta berkat. Ya. Yang ketiga, yang mau kita lihat di sini yaitu bahwa Tuhan sedang melihat dan menyaksikanmu. Kamu apakan anugerah itu? Ya. Dan sedang memberikan satu keyakinan yang pasti. Silakan engkau tahan hartamu. Silakan engkau tahan apapun yang Tuhan berikan kepadamu. Tapi ingat, sekuat-kuatnya engkau menahan, sepelit-pelitnya kamu, sehemat-hematnya kamu, Tuhan akan tetap bekerja. Denganmu atau tanpamu. Pilihannya ada padamu. Dia akan tetap bekerja. Dia akan tetap berkarya. Denganmu atau tanpamu. Itu makanya di depan Tuhan enggak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 AP atau kelas balbal, VIP atau VVIP, enggak ada. Tuhan mengatakan ini. Karena sebelum manusia dicipta, Tuhan sudah menyediakan segalanya. Maka dia adalah Allah yang menyediakan yang terutama. Sebelum engkau ada, Tuhan tahu bahwa engkau suka emas. Tuhan tahu kamu suka berlian, Tuhan tahu kamu suka mutiara, Tuhan tahu kamu suka kemewahan dan apapun itu. Lalu Tuhan menyediakan, lalu Tuhan memberikan. Jangan dibalik, kita mau memberikan pada dia. Wah, salah. Dia sudah menyediakan. Dia sudah mengadakannya kepadamu. Jangan pernah berpikir bahwa engkau yang akan memberikan kepada Tuhan. Tidak. Tapi berpikirlah, bagaimana Tuhan, saya menerima anugerahmu ini. Ini boleh menjadi sesuatu yang saya pergunakan untuk kemuliaan. Maka saudara-saudara, maka Nats ini menasihatkan kita untuk memuliakan Tuhan dengan segala sesuatu yang kita miliki. Maka Nats ini jangan dialihkan dan jangan ditafsirkan sebagai teologi sukses, pengajaran sukses. Hai saudara-saudara, kalau engkau memberikan perpuluhanmu, kalau engkau memberikan syukurmu, lihatlah maka tingkap-tingkap langit akan semakin ditambahkan, berkatmu, hartamu akan semakin berlimpah. Enggak. Jangan pikir persembahanmu untuk menyogok Tuhan. Jangan pikir apa yang kau memberikan itu untuk menyogok Tuhan. Karena kalau Tuhan memberikan, dia juga berhak menarik itu, bahkan nyawamu. Pertanyaan yang paling mendasar sekarang adalah, apa hartamu yang paling utama? Saudara bisa jawab? Apa yang paling berharga padamu saat ini? Saya coba bantu kita. Tolong buka lagi Alkitabnya. Ya, buka dalam kitab Lukas. Pasal 10 ayat 19 sampai 20. Apa yang paling berharga? Apa yang paling memberikan engkau sukacita? Semua sudah dapat? Lukas 10. Ya. Lukas 10 ayat 19 sampai 20. Maaf agak panjang dikit karena natsnya memang agak sulit kita terjemahkan. Silakan 1, 2, ya.
Ayo dok kamu, bisa nggak secara tegas ayat 20 aja sama-sama kita. Karena saya mendengar tadi suaranya pecah suara, ada suara 1, suara 2, suara 3, jadi nggak jelas. Coba ayat yang ke-20, 1, 2, ya. Ya, sukacitamu yang terbesar ternyata itu apa? Namamu terdaftar di dalam kerajaan surga. Ya. Maka nasihat ini mengajak kita, ternyata sampai saat ini Allah terus berkarya dengan cara menyertaimu, memberkatimu, menuntunmu, dan karya Allah yang pertama sekali adalah mengangkat engkau dari lumpur dosa dan menjadikan engkau umat pemenang. Lalu Dia memberikan berkat itu kepadamu sehingga engkau adalah orang-orang pemenang yang Tuhan perkenankan memiliki apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini, dan Dia mau melihat apakah dengan kehadiranmu di tengah-tengah dunia ini, apakah dengan Tuhan menganugerahkan aneka ragam kekayaan, pangkat dan kemuliaan bagimu, orang lapar ada di sekelilingmu, orang miskin ada di sekelilingmu. Maka ketika Tuhan mengatakan persembahkan, muliakan Tuhan dengan hartamu, lihatlah maka engkau enggak. Bukan dalam rangka kita mau menarik berkat-berkat yang lebih banyak lagi, enggak. Karena Tuhan tahu ketika engkau melakukan sesuatu yang menyukakan dan memberikan kebaikan bagi semua orang, maka sebagaimana Dia memberikan sesuatu kepada Salomo, ketika Salomo meminta yang baik bagi orang banyak, Tuhan melimpahinya. Maka saudara, apakah lumbung yang kosong itu? Apakah penghilangan yang Dia maksud? Saudara, di sekelilingmu banyak orang lapar. Saudara, di sekelilingmu banyak orang aus. Saudara, di sekelilingmu masih banyak orang yang enggak mampu. Dan ketika engkau diberikan oleh Tuhan, isilah lumbung mereka, sehingga mereka tidak merasa sendiri di tengah-tengah dunia ini, sehingga mereka boleh memuliakan Tuhan. Karena apa? Karena ada engkau saudaranya, karena ada engkau sesamanya yang mengasihi mereka dan mengatakan, saudaraku ayo sini, mari kita sama-sama makan, mari kita sama-sama bekerja. Itu pesan nats ini. Itu. Jadi jangan sampai karena engkau ada maka kemiskinan bertambah. Jangan sampai karena engkau ada maka ketidakadilan bertambah. Jangan sampai kehadiranmu dalam strata sosial manapun ada banyak orang menderita karena engkau. Tetapi biarlah karena engkau menerima berkat dari Tuhan, lumbung saudaramu yang gosong, yang dia tidak bisa makan, boleh terisi. Itu yang penting. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyediakan itu bukan hanya untukmu, tapi untuk mereka juga. Lalu Dia mempergunakanmu untuk saluran berkat. Maka orang yang sampai tibalah kita pada kesimpulan daripada tema besar kita. Apa tema besar kita? Yaitu muliakan Tuhan dengan hartamu, dengan tubuhmu, merujuk kepada pribadi-pribadi yang tahu bersyukur. Orang yang bersyukur, orang yang mengetahui bahwa dia diberkati Tuhan, orang yang menyadari bahwa apapun yang dia miliki adalah anugerah Tuhan, maka dia akan menjadi orang yang sangat bersyukur dan boleh menjadi saluran berkat. Apa engkau mau menjadi saluran berkat? Ada yang mau?
Nah, kalau sudah begitu agak sulit menyahutnya ya. Gitu. Apakah saudara bersedia menjadi saluran berkat? Kan lemah kan? Itu. Apakah saudara bersedia menjadi saluran berkat? Wah, sedikit. Apakah saudara bersedia menerima limpahan berkat dari Tuhan? Makin takut. Makin pulang saudara nggak dapat berkat dan tidak menjadi berkat. Mau? Mau nggak diberkati? Wah, ini. Jadi saudara jangan takut. Semakin engkau bersyukur kepada Tuhan, semakin engkau berpikir untuk kebaikan banyak orang, maka engkau tidak akan kekurangan. Karena ketika melihat mereka yang menderita dan susah, engkau tolong dan mereka tersenyum dan tertawa, maka kebahagiaanmu adalah ketika mereka melihat tersenyum. Ya, itu artinya apa yang kau berikan sangat berarti dan sangat berharga. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Terlebih saudara yang sedang sakit, saya mau sapa saudara bahwa engkau adalah orang yang sangat dikasihi Tuhan, dan engkau juga pada akhirnya akan dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Anak kami David Manurung, Bapak Sahat Sihombing, Sabarius Simanungkalit, G. Aletia Ambarita, Eleanor Basaria Manik. Saat ini engkau lemah, saat ini engkau merasakan sakit di dalam tubuhmu, ketahuilah Tuhan Yesus begitu mengasihimu. Pada waktu ya Tuhan akan mengangkat sakit penyakitmu, dan engkau boleh bersuka cita dan boleh menjadi duta Kristus. Saudara-saudara yang ada di sini, ketahuilah engkau dipanggil Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya, agar engkau terbentuk menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur, yang mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan, yang mau memuliakan Tuhan dengan segenap anugerah yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Ingat, Tuhan Yesus begitu mengasihimu. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat dan kasih sayang yang Kau berikan bagi kami. Hari ini kami dicelikkan. Tidak ada masyarakat kelas 1, kelas 2 atau VIP di hadapan. Kami sekalian adalah orang yang Engkau panggil dan Engkau berikan aneka ragam anugerah, dan Engkau melihat, memesankan agar kami boleh bersyukur dan mempergunakan semua anugerah itu untuk kemuliaan-Mu. Bapa, kasihanilah kami. Izinkan kami melakukannya. Izinkan kami memberikan kemuliaan untuk-Mu saja. Ampunkan dosa dan kesalahan kami. Kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Engkau jamah mereka. Tahirkan mereka. Dan juga saudara-saudara kami yang sedang berduka, hapuslah air matanya. Juga anak-anak kami yang sedang mempersiapkan pernikahannya, Engkau yang menetapkan mereka menjadi suami dan istri. Kami juga mau bersama-sama bersuka cita pada teman-teman kami, saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahannya. Biarlah mereka semakin dicelikkan dan mereka mengetahui sungguh Engkau mengasihinya, dan mereka boleh bersyukur dan boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu. Ampun Tuhan akan kesombongan kami. Ampun Tuhan akan keangkuhan kami. Ampun Tuhan akan keserakahan dan kejahatan kami. Dalam nama Yesus. Amin.